Mbak-mbak sama mas-mas sadar nggak, setiap terakhir di iklan pasti ada kata-kata merokok dapat menyebabkan kanker dan bla 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 bla. Sebenarnya rokok itu baik, tapi berhubung dia merupakan salah satu pemasukan yang besar untuk negara, jadi tetap boleh diperjualbelikan. Tapi ya itu tadi, nggak boleh diperlihatkan orang rokoknya. Jawabannya Mas Suntoro sama Mbak Vera benar. Jadi caranya dengan apa mereka mempromosikan rokok mereka, yaitu dengan positioning. Jadi setiap merek rokok yang beda, nggak hanya merek, misalnya satu merek itu ada 2 jenis rokok yang berbeda, mereka akan mempositioningkan rokok itu berbeda. Jadi misalnya rokok ini untuk pria karir, pria kantoran. Misalnya rokok ini untuk pria yang suka berpetualang, itu yang apa itu, Gudang Garam ya, yang biasanya menampilkan My Life is Adventure, itu siapa itu, Gudang Garam. Jadi caranya itu dengan positioning. Jadi kalau misalnya dengan adanya positioning itu konsumen tahu, jadi ketika saya membeli rokok ini berarti saya termasuk orang yang seperti ini, seperti itu. Nah kayak ya Gudang Garam pria punya berarti kalau Life is Adventure itu punya siapa ya, saya kok lupa. Yang biasanya ada yang iklannya ada 3 cowok, dia berpetualang dari Sabang sampai Merauke itu loh, itu iklan apa saya lupa, itu kan iklan rokok juga. Jadi caranya seperti itu ya. Sebenarnya intinya advertising itu juga bisa untuk mempositioning Jisamsu ya. Okay. Jadi macam-macam cara kita untuk mempromosikan barang kita. Sebenarnya lebih bagus kalau kita promosi barang itu bisa mempositioningkan produk kita, jadi membangun image kita di konsumen. Ini melalui advertising, personal styling, sales promotion, public relation, word of mouth, direct marketing. Sini personal selling itu berarti langsung penjualan pribadi, word of mouth itu dari mulut ke mulut, jadi konsumen ke konsumen. Public relation berarti melalui PR, ada acara apa itu kan bisa. Sales promotion itu misalnya bisa diskon kalau 10 kali datang ke salon nanti bisa dapat misalnya krim mat gratis. Nah itu termasuk sales promotion. Oke, macam-macam ya. Nih kalau advertising ya iklan-iklan itu ya, iklan tujuannya macam-macam. Nah ini peranan periklanan kesadaran terhadap keberatan jasa, kan Mbak sudah sama Mas sudah tahu, menambah pengetahuan konsumen. Nah kadang ada iklan yang yang pakai orang terkenal, endorser kayak selebritis ya kan. Nah itu biasanya artis yang lagi terkenal saat ini itu yang diminta untuk jadi bintang iklan, tapi juga yang image dari artis itu sesuai sama image produk yang kita tawarkan. Jangan sampai misalnya Aderai disuruh jadi iklan susu ibu hamil, itu masuk akal nggak? Ya kira kalau Aderai jadi iklan susu ibu hamil masuk akal nggak? Karena kalau rokok kan tadi Mbak lebih ke positioning kan, jadi kalau pakai artis terkenal juga juga nggak terlalu ngefek sebenarnya, karena di situ pun juga karena lebih kepada membangun image produk itu Mbak, maksudnya membangun membangun image sih.
maksudnya produk ini seperti apa. Jadi nggak perlu artis terkenal sih, nggak masalah sebenarnya. Yang penting konsumen tahu, oh rokok ini kayak gini gitu. Terus juga ada yang kita pakai ahli dalam bidangnya, misalnya Boyke itu menjelaskan mungkin produk kesehatan, nah itu masuk akal juga seperti itu. Jadi tergantung tujuan perusahaan seperti apa. Pokoknya intinya kan mau membangun image, mau memperkenalkan produk, menawarkan itu. Ini tujuan periklanan, ada yang memberikan informasi, ada yang membujuk. Maksudnya membujuk ini misalnya harus misalnya iklan-iklan kayak pasta gigi Pepsodent itu, kalau buat anak-anak misalnya setahun 2 kali harus datang ke dokter gigi. Nah itu persuasif advertising itu. Terus ada reminder, ada reinforcement, macam-macam ya. Menarik sebenarnya kalau mau berbicara tentang advertising, macam-macam. Ada pada suka iklan drama Korea enggak? Ada yang bagus tentang advertising, itu judulnya Advertising Genius Litebe, itu bisa dilihat itu dramanya. Jadi gimana cara mereka melakukan advertising, unik-unik. Orang-orang advertising itu biasanya kreatif. Terus kalau personal selling itu interaksi secara personal, jadi langsung direct selling, jadi orang ke orang, pakai kayak salesman, itu masuk di situ. Terus ini sales promotion itu ya kayak tadi, diskon atau membership dari perusahaan kita. Itu kita misalnya kalau membership dapat diskon 5%, itu termasuk sales promotion. Nah, kalau PR, tugas PR ini membangun image. Jadi ini public relation itu kan biasanya pihak ketiga yang membantu mempromosikan perusahaan, membantu mempromosikan barang kita. Ini membangun image dari barang kita, terus mendukung aktivitas komunikasi, mengatasi permasalahan seperti itu. Terus mengadakan launching. Nah, misalnya ada acara launching, misalnya produk apa ya, kan sekarang di Indonesia itu lagi marak gowes itu loh. Gowes itu yang sepedaan, lagi pada hobi sepedaan. Nah misalnya kita mau launching produk baru, kita bisa bikin acara seperti itu yang bisa menarik banyak orang yang datang. Itu salah satu strategi yang bagus untuk melaunching produk. Itu bisa kita minta tolong PR membantu untuk mengarrange acaranya seperti apa. Itu kalau misalnya perusahaan nggak punya ahli dalam bidang itu, bisa minta pihak ketiga. Tapi kadang-kadang perusahaan juga punya PR-nya sendiri. Dari dalam perusahaan juga sudah ada bagian PR, itu bisa dilakukan sendiri. Oke, kalau di buku modul contoh iklan pemantapan itu misalnya nih, lembaga pendidikan atau bimbingan belajar, seperti misalnya Nurul Fikri mempublikasikan bahwa 80% siswanya diterima di berbagai perguruan tinggi. Jadi maksudnya memantapkan konsumen untuk memilih tempat les kita gitu loh, karena dia menunjukkan bahwa sudah hampir 80% siswanya pasti keterima di perguruan